Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, The Readers of Life, bersama saya Lam Tarida Simbolon atau Bang Lam. Salam jumpa kembali di pojok book review atau review buku. Saya sudah lama tidak mereview buku dan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Mindset Tumbuh atau judul lengkapnya Komunikasi Efektif untuk Mindset Tumbuh karangan Annie Brock dan Heather Hanley. Ya. Buku ini sangat luar biasa menurut saya, sangat penting, terutama untuk Bapak dan Ibu Guru. Ya, saya mau menyapa Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada yang menonton video ini. Sangat penting untuk para pendidik, pelatih, ya, dan juga untuk orang tua yang mempunyai anak yang masih berada dalam jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar, ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Kenapa? Karena dalam buku ini kita akan mendapatkan insight-insight bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan mindset tumbuh di dalam diri anak. Buku ini berawal dari buku Carol Dweck yang berjudul Mindset, atau lebih jelasnya buku ini merupakan pengembangan atau aplikasi dari prinsip-prinsip, gagasan-gagasan yang dimiliki oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset. Nah, itu diaplikasikan atau disederhanakan sehingga bagaimana gagasan-gagasan itu bisa dipakai untuk dunia pendidikan atau untuk mendidik anak-anak, begitu kira-kira. Nah, maka dalam bagian pertama buku ini dijelaskan tentang apa itu mindset. Sebenarnya cara yang paling simpel untuk memahami mindset itu ialah dengan mengerti kata itu sendiri. Mind berarti pikiran dan set, ya, satu set atau sekumpulan. Nah, maka mindset berarti sekumpulan pikiran, sikap yang kita miliki dan kita gunakan untuk memahami segala sesuatu, memahami diri kita sendiri, memahami orang lain, memahami dunia, persisnya seperti itu. Nah, mindset inilah yang kemudian kita gunakan sebagai pola pikir, ya, cara kita berpikir, cara kita juga bersikap, dan kemudian yang mempengaruhi tindakan kita. Nah, ada banyak sekali teori tentang mindset atau ada banyak sekali pengertian tentang mindset. Nah, dalam pengertian Carol Dweck, dia membuat dua jenis atau membedakan menjadi dua, yaitu mindset tetap dan mindset tumbuh. Mindset tetap menganggap bahwa kecerdasan, bakat, talenta itu bawaan lahir, ya. Jadi artinya saya sudah dari sononya seperti itu. Maka orang-orang yang bermindset ini mengatakan, ya, saya ini orang yang tidak pintar dan sudah seperti itu seterusnya. Dan banyak sekali mindset tetap ini atau orang yang bermindset tetap, mungkin juga saya, Anda juga, ya, yang seringkali menghalangi pertumbuhan atau perkembangan kita. Nah, kemudian apa itu mindset tumbuh? Mindset tumbuh berarti pandangan bahwa segala kecerdasan, keahlian, bakat-bakat itu bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan, ya, dengan belajar, dengan latihan, dengan kerja keras, dengan usaha, maka bisa ditumbuhkan, dikembangkan. Kita lihat misalnya beberapa perbedaan antara mindset tetap dan mindset tumbuh, ya. Dalam hal kecerdasan seperti yang dikatakan tadi, bagi orang bermindset tetap, kecerdasan itu ya bawaan lahir, dari sononya seperti itu. Kalau orang pintar itu ya dilahirkan pintar karena dilahirkan pintar, kira-kira seperti itu. Orang yang bermindset tumbuh mengatakan, oh bukan, kecerdasan ini, kepintaran itu ialah usaha, kerja keras, keuletan, ya, itu yang menumbuhkan kecerdasan, kira-kira seperti itu. Dalam memandang rintangan misalnya atau tantangan, orang yang bermindset tetap mengatakan, waduh, ini tantangan, ini harus dihindari. Orang yang bermindset tumbuh mengatakan, oh enggak, tantangan ini atau rintangan ini harus dilewati, harus terobos meskipun sulit, kira-kira seperti itu. Dia akan mencari jalan-jalan lain untuk mengatasi masalah atau tantangan itu, ya. Dalam hal kegagalan misalnya, orang yang bermindset tetap mengatakan, waduh, saya jelek sekali, gagal, dan sudah, dia akan stres atau bahkan putus asa seperti itu. Orang yang bermindset tumbuh akan mengatakan kegagalan itu bagian dari proses dan itu hal yang biasa seperti itu. Itu kira-kira beberapa contoh perbedaan antara mindset tetap dan mindset tumbuh. Kedua mindset ini ada di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang. Nah, tergantung bagaimana mengembangkannya. Orang mengembangkannya, mengembangkan mindset tumbuh atau
tetap pada mindset tetap tadi. Buku ini seperti saya katakan tadi sangat penting bagi para pendidik, para guru, para pelatih juga ya, orang tua yang mempunyai anak dalam jenjang pendidikan. Kenapa? Karena pertama-tama membantu kita untuk menguji mindset kita sendiri. Apakah kita mempunyai mindset tetap atau mindset tumbuh. Dan diberikan tips-tipsnya dalam buku ini untuk mengubah mindset dari mindset tetap ke mindset tumbuh tadi ya. Dan manfaat yang kedua ialah membantu para guru, para pendidik, orang tua untuk mendeteksi, bisa dikatakan seperti itu ya, mindset anak. Apakah dia lebih cenderung mempunyai mindset tetap atau mindset tumbuh. Nah, dan kemudian memberikan strategi-strategi untuk mengembangkan mindset tumbuh. Misalnya, dua hal yang mau saya garis bawahi, strategi yang diberikan ialah yang pertama soal afirmasi atau self-talk. Ya, self-talk itu berarti ngomong dengan diri sendiri. Kita ini biasanya ngomong dengan diri sendiri setiap hari seperti itu dan seringkali kita tidak menyadari. Nah, bagaimana afirmasi ini bisa membantu anak-anak sehingga dia terbiasa nanti menanamkan pesan-pesan yang menumbuhkan dirinya, menumbuhkan mindsetnya ya. Misalnya dalam hal kegagalan tadi ya, jika anak misalnya mendapat nilai yang tidak bagus, si anak yang bermindset tetap akan mengatakan nilai saya jelek sekali, saya bodoh. Sementara dalam buku ini diberikan teknik-teknik bagaimana supaya orang yang menghadapi kegagalan ini atau nilai yang tidak baik ini mempunyai afirmasi, misalnya nilai saya kurang baik dan ini akan menjadi landasan pacu bagi saya untuk maju, untuk belajar lagi, kira-kira seperti itu. Dan ada banyak frase-frase siap pakai ya yang bisa menjadi afirmasi, membantu anak-anak ini untuk mengubah dari self-talk yang negatif menjadi self-talk yang positif gitu kira-kira. Yang kedua ialah tentang pujian dan kritik. Kita seringkali memuji orangnya atau pribadinya ya. Kamu hebat sekali, pinter. Itu yang biasa sekali kita lakukan dan kita dengarkan orang lakukan seperti itu. Nah, itu ternyata menurut penulis buku ini tidak tepat atau tidak baik. Kenapa? Karena itu akan memberikan kebanggaan semu kepada anak itu. Dia akan mengatakan, oh iya saya pintar, saya hebat. Ketika dia nanti mengalami kegagalan, dia akan sangat kecewa karena ternyata dia tidak pintar atau tidak pintar dalam semua hal. Maka pujian yang tepat menurut para penulis ini ialah pujian terhadap proses. Kalau anak misalnya mendapat nilai yang bagus, jadi pujian yang keliru tadi, kamu hebat sekali. Tapi pujian yang tepat menurut mereka ini ialah kamu sangat luar biasa dalam hal belajar. Kamu telah berjuang sangat kuat dan kamu mendapatkan hasil. Nah, jadi pujian yang diarahkan pada proses. Demikian juga dengan kritik ya. Biasanya kalau seseorang atau seorang anak itu nakal, kita mengatakan kamu jahat, kamu nakal. Kita bisa-bisa sampai marah, sampai emosi begitu ya. Dan itu justru menghancurkan kepercayaan diri anak itu. Yang tepat itu misalnya mengajak anak itu bicara sehingga menyadari akibat-akibat dari kenakalannya itu, kira-kira seperti itu. Nah, itu dua hal atau dua strategi yang menurut saya sangat penting yang bisa kita petik dari buku ini, dan ada banyak lagi, maka saya merekomendasikan untuk Anda untuk membaca buku ini ya. Bukunya tipis dan terlalu tebal. Berapa catatan dari saya? Tentu saja yang pertama soal mindset ya. Kembali lagi ke persoalan yang tadi, apakah kepintaran, kecerdasan, keahlian, bakat-bakat itu bawaan lahir atau proses belajar atau sesuatu yang dipelajari, dilatihkan karena kerja keras dan sebagainya. Tentu ini tetap menjadi persoalan yang tidak bisa dijawab dengan tuntas oleh siapapun ya. Biasanya seperti itu, apakah itu nature, bawaan lahir, atau nurture, atau dari lingkungan, pengaruh pendidikan dan sebagainya. Nah, tentu bagi saya sendiri, pendapat saya ya harus realistis. Ada yang dibawa lahir dan ada yang karena latihan, karena dipelajari, karena kerja keras seperti itu. Bakat nyanyi misalnya, gitu ya. Ada orang yang
Ya, sejak kecil sudah bisa nyanyi ya. Kalau kita dengar misalnya Farel Prayoga, anak kecil dari Banyuwangi ya, pinter nyanyi itu luar biasa ya, dan banyak sekali orang seperti itu. Dan ada orang udah sampai mau mati latihan nyanyi tapi gak bisa nyanyi seperti itu. Jadi menurut saya ya harus realistis ya. Ada yang memang dibawa lahir dan karena kerja keras itu menjadi sangat berkembang seperti itu. Tentu salah satu yang sangat penting berkaitan dengan mindset ini menurut saya adalah kejelian kita untuk mendeteksi dan membedakan mana yang bisa ditumbuhkan, dikembangkan, dilatih, diusahakan, dan mana yang memang bawaan lahir, mana yang tidak bisa diubah seperti bakat-bakat yang tadi. Itu kira-kira. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu review buku saya kali ini. Sekali lagi untuk Bapak Ibu guru, para pendidik, orang tua yang mempunyai anak kecil ya, anak yang masih berada dalam pendidikan ya, saya merekomendasikan buku Mindset Tumbuh ini untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.